Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Vandianto, calon guru penggerak Angkatan 11, ingin memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan pernyataan prakarsa perubahan. Kenalkan, ini fasilitator kami, yaitu Ibu Dr. Anda Sri Hendrayani, dan pengajar praktik kami, yaitu Bapak Yazid Hussein SPD. Dengan anggota kelompok Ibu Sarwini, Ibu Asniti, Ibu Betty, Pak Ramdan, saya sendiri Hendri Vandianto, dan Pak Jujun. Sebelum menghasilkan visi bersama guru penggerak, kami masing-masing CGP mengutarakan visi masing-masing terlebih dahulu, yaitu Ibu Asniti menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkompeten di era global. Ibu Betty yaitu mewujudkan generasi unggul yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan berwawasan global. Saya sendiri yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Ibu Sarwini yaitu mewujudkan murid yang memiliki kreativitas dan mandiri, berlandaskan karakter dan akhlak mulia. Pak Jujun yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, berkarya, dan berakhlakul karimah. Pak Ramdan yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan inovatif. Setelah masing-masing CGP mengutarakan visinya, kemudian kami memutuskan visi bersama guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan yang kami usung yaitu menerapkan kedisiplinan siswa di sekolah. Dengan mental prakarsa perubahan ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Yang pertama, aset. Guru dan siswa memiliki semangat yang sama untuk berubah ke arah yang lebih baik, serta adanya dukungan lingkungan yang baik. Yang kedua, tantangan. Kedisiplinan siswa sangat kurang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan kurang mengindahkan apa yang diinstruksikan oleh guru. Yang ketiga, aksi. Mengadakan sosialisasi tentang kedisiplinan atau aturan sekolah dan menerapkan program kedisiplinan di sekolah melalui pembiasaan baik di sekolah ataupun di kelas. Yang terakhir, pembelajaran, yaitu dengan siswa menjadi disiplin, beradab, dan mematuhi aturan sekolah. Tahapan Bagja dimulai dengan membuat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus saya lakukan agar siswa menjadi disiplin di sekolah? Dengan tindakan mencari literatur tentang kedisiplinan di sekolah, berkonsultasi dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pihak yang bisa membantu seperti Polri dan TNI. Berikutnya ada ambil pelajaran. Kami mengambil 3 pertanyaan untuk bagian ambil pelajaran ini. Yang pertama, siapakah atau sekolah mana yang sudah menerapkan kedisiplinan yang baik atau dijadikan praktik baik? Yang kedua, bagaimanakah sekolah tersebut menerapkan program kedisiplinan di sekolah? Kemudian yang ketiga, situasi apa saja yang telah mendukung program kedisiplinan di sekolah? Tindakannya yaitu mencari sekolah yang telah sukses menerapkan kedisiplinan di sekolah, mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah melaksanakan program tersebut. Proses Bagja berikutnya yaitu gali mimpi. Kami mengusung 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kita jika program kedisiplinan di sekolah ini dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik? Kedua, apa saja hal-hal baru yang dapat kita lakukan setelah program kedisiplinan ini berjalan dengan baik di sekolah?
Tindakannya yaitu perasaannya jelas senang, bahagia, dan bangga karena program telah berjalan dengan baik. Kemudian berbagi praktik baik tentang pengalaman menerapkan kedisiplinan di sekolah. Kanvas bagja berikutnya yaitu jabarkan rencana. Kami mengusung 4 pertanyaan. Pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Pertanyaan kedua, berapa lama target untuk melaksanakan program kedisiplinan di sekolah? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha menerapkan kedisiplinan di sekolah? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan kegiatan tersebut? Tindakan yang bisa kami lakukan adalah guru memberikan contoh tentang kedisiplinan di sekolah, menyusun program kedisiplinan di sekolah, menerapkan kebiasaan baik di sekolah ataupun di kelas, melakukan sosialisasi tentang kedisiplinan dan peraturan sekolah pada siswa dan semua warga sekolah, membuat laporan capaian yang realistis secara berkala. Kami mengusung beberapa pertanyaan di sini. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau keterlaksanaan program kedisiplinan di sekolah? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa saja? Kapan program kedisiplinan ini akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan pelaksanaan program kedisiplinan di sekolah? Tindakannya adalah tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada guru, siswa, orang tua, semua warga sekolah bisa dilibatkan dalam program ini. Kapan? Pada awal ajaran baru sudah bisa dimulai. Catatan kemajuan pelaksanaan program kedisiplinan di sekolah bisa menuliskannya ke dalam jurnal. Hasil diskusi dengan kelompok lain, yaitu pertanyaannya, apa yang mengaitkan dan menguatkan antara visi dan prakarsa perubahannya dan bagaimana aplikasinya di sekolah? Jelasannya yaitu, pengaitan dalam prakarsa perubahan adalah murid. Diharapkan berakhlak mulia sehingga dimulai dengan hal kecil dan kebiasaan di lingkungan sekolah, yakni kedisiplinan murid. Penguatannya dengan menerapkan aturan sekolah yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah termasuk murid. Contoh dalam aplikasinya adalah penutupan gerbang sekolah jika sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan dalam aturan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada indikator dalam penentuan prakarsa perubahan kedisiplinan tersebut? Jika ada, apa yang paling ditonjolkannya dan mengapa? Indikator dalam perubahan kedisiplinan ditentukan berdasarkan keresahan dan tujuan bersama atas banyaknya permasalahan tentang kurangnya kedisiplinan murid. Yang paling ditonjolkan adalah kedisiplinan murid tentang waktu, baik itu ketepatan datang ke sekolah maupun ke kelas, karena banyaknya permasalahan tentang keterlambatan murid. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara agar pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, mempunyai tujuan yang sama dan menjadi contoh tentang kedisiplinan jika pemangku kebijakan tersebut yang melanggarnya? Dengan cara membuktikan diri dengan memperlihatkan tindakan yang dapat dicontoh agar pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, dapat introspeksi. Lakukan musyawarah antara kepala sekolah dan guru yang didampingi oleh pengawas sekolah untuk menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Salam dan bahagia.